Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan SRB Sumbaksel Berbagi dengan tema inovasi pembelajaran berbasis TIK dengan rumah belajar. Kita akan mendengarkan pemaparan Ibu Ari untuk yang pertama dengan materi belajar dari pengalaman dengan laboratorium Maya portal rumah belajar. Kepada Ibu Ari dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Diana dari LKMP Lampung PTP yang selalu mensupport kegiatan kita di rumah belajar. Terima kasih juga kepada seluruh guru hebat Indonesia yang kita terus mau belajar bersama. Terima kasih kepada seluruhnya bahwa kami dari SRB Sahabat Rumah Belajar Sumatera Bagian Selatan berbagi. Kami ingin membagi inovasi pembelajaran berbasis IT dengan rumah belajar. Salah satunya adalah yang ingin saya bagi hari ini, bagaimana kita mengajar dengan laboratorium Maya. Karena kita tahu bahwa belajar dari pengalaman untuk siswa itu lebih bisa dimaknai dan diambil pembelajarannya oleh siswa karena mereka merasakan pembelajaran itu. Bagaimana untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, melihat, mendengar, itu adalah dengan melakukan. Mereka menceritakan apa yang sudah mereka lakukan, mereka akan menemukan sendiri apa yang sebenarnya dipelajari dari materi ini. Sebagai contoh, ketika kita mengajarkan pembelajaran praktikum pada anak-anak, bagaimana pelaksanaannya? Menurut Pusdatin, ada 6 langkah yang kita lakukan, yaitu dimulai dari kita memberikan stimulation berupa video, atau kalau memang kita mau praktik, kita berikan contoh laboratorium Maya. Kita praktekkan, kita gerakkan. Yo, kalau masak air titik didihnya berapa? Jangan celupin jari ya, kan gitu. Jadi kan mereka akan berpikir, waduh, iya, kita sudah menyiapkan lembar kerja siswa yang isinya adalah data, misalnya mengenai titik didih, apa saja, berapa titik didihnya, kenapa ini bisa lebih tinggi titik didihnya dari ini. Nah, itu nanti akan berkaitan. Setelah kita beri materi stimulus, kemudian mereka praktek, kita minta mereka mengoleksikan data. Jadi setelah stimulus, kita masuk ke problem statement, memberikan masalah buat anak. Nah, dari situ baru kita berikan data collection yang tadi saya bilang. Dari lembar kerja yang kita berikan tugas kepada mereka. Mereka mencoba melalui laboratorium Maya untuk mengisi data yang kita berikan, yang sudah kita arahkan pengisiannya. Nah, dari sana baru kemudian mereka mendiskusikan, kita kasih, karena pembelajaran yang HOTS itu bukan cuma soalnya, tapi model pembelajarannya pun harusnya kita siapkan untuk HOTS. LKS kita pun sudah kita arahkan untuk ke tahap analisis, bukan hanya sebatas apply ya, sebatas menerapkan. Kemudian data processing, di mana mereka berkolaborasi, mereka mendiskusikan hasil kerjanya, kemudian mengunggahnya, mengumpulkan tugas tersebut kepada kita untuk kemudian kita bahas bersama. Bagaimana cara membahasnya? Presentasi. Menggunakan apa? Kembali kita butuh Zoom, kembali kita butuh ruang. Di situ ada karakter yang kita nilai. Pertama, karakter tanggung jawab mereka mengerjakan tugas. Yang kedua, karakter kerjasama, berkolaborasi. Yang ketiga, kedisiplinan mereka mengerjakan tugas yang sudah dibagi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, tahap akhir dari ini adalah generalisasi, di mana peserta didik membuat kesimpulan. Bagaimana kita memanfaatkan laboratorium Maya? Dari tadi yang disinggung kelas Maya, laboratorium Maya. Yang pertama memang kita harus buat akun kalau kita mau mendownload. Tapi kalau kita tidak mau mendownload, kita mau menggunakan langsung secara online, nggak perlu kita masuk login,
itu bisa kita manfaatkan. Ya. Kemudian kita menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan tema yang kita cari yang ada di dalam kelas laboratorium maya tersebut. Baru kemudian kita laksanakan menggunakan laboratorium maya, mengajak anak melakukan proses pembelajaran, menjelaskan cara pakai tombol, fungsi, hasil, dan sebagainya yang tertera di dalam layar itu. Bagaimana masuk ke dalam kelas maya? Ini dia perjalanan. Kita bisa masuk melalui belajar.kemdikbud.go.id. Untuk memotivasi persepsi di awal stimulusnya, kita bisa ngasih itu kalau memang materi kita adalah bayi hantar listrik, adalah orang yang kesetrum itu tadi, kok bisa kesetrum, akhirnya ngantar listrik ya. Kebanyakan yang bilang kan iya, gitu ya. Tapi kenyataannya pada saat diuji coba enggak, berarti ada komponen lain. Jadi itu bisa jadi stimulus kita untuk memberikan kepada siswa tentang bagaimana memanfaatkan laboratoriumnya dalam pendidikan. Ya, cukup Ibu. Demikian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, kemudian siswa kita, sekolah kita, dan anak-anak kita, serta masyarakat Indonesia pada umumnya.